Suatu hari seorang pegawai pemerintah sedang menggali laci kantornya ketika tiba-tiba dia menemukan lampu ajaib. Dia menggosok lampu dan, oh, kejutan muncul jin. Jin bertanya, seperti jin lainnya, apa keinginan pertama Anda? Pekerja pemerintah lalu menjawab, saya ingin kaya. Jadi jin mengabulkan harapannya, dan orang itu dikelilingi oleh tumpukan uang yang menyaingi tumpukan uang Bill Gates. Harapan kedua saya adalah berada di sebuah pulau dengan wanita cantik di sekitar saya dan mematuhi setiap perintah saya. Dan puff, dia ada di sana. Kemudian orang itu memutuskan pada permintaan ketiga, saya tidak ingin melakukan pekerjaan apapun lagi. Dan tiba-tiba, ia sudah kembali duduk di kantornya. Dalam suatu kunjungan kerja ke sebuah RSJ, Menteri Kesehatan menyempatkan diri berbincang-bincang dengan salah seorang pasien pada RSJ tersebut. Gimana rasanya tinggal di sini, Pak? Tanya Pak Menteri. Pasien pun menjawab, wah, gimana ya kayaknya susah untuk dijelaskan deh, Pak. Mending Bapak coba aja sendiri. Pak Menteri pun menjawab, gak bisa dong masak saya disuruh tinggal di sini, saya kan seorang menteri. Gak masalah kok, Pak. Saya dulunya juga ngaku-ngaku seorang presiden, kata pasien. Udin dihukum mati setelah keputusan pengadilan. Hakim pun memberi putusan dan berkata, perbuatan yang Anda lakukan diganjar dengan hukuman mati. Saya tidak bisa memberikan keringanan karena perbuatan Anda, tapi Anda boleh memilih dengan cara apa eksekusinya. Terima kasih atas keputusan yang mulia, jika memang begitu biarkanlah saya mati tua saja yang mulia, kata Udin. Seorang PNS memanggil tukang cendol yang lewat. Sambil menunggu dilayani, dia iseng-iseng bertanya. Sudah berapa tahun jualan cendol, Bang? Kira-kira 5 tahun lebih. Gerobak sama dagangannya sudah punya sendiri? Punya majikan, saya tiap hari setoran. Jualan lebih dari 5 tahun, harusnya sudah punya gerobak dan modal sendiri, Bang. Yah, beginilah orang kecil. Bapak sendiri kerja di mana? Di kelurahan. Sudah berapa tahun? 15 tahun, memang kenapa? Kerja 15 tahun, harusnya Bapak sudah punya kelurahan sendiri. Dalam pesawat terbang terdapat 3 penumpang yaitu anggota pramuka, ustadz dan ketua DPR. Tiba-tiba terdengar suara pilot. Dalam beberapa detik pesawat kita akan jatuh. Sayang kita hanya punya 3 parasut. Saya akan mengambil 1. Karena saya harus melaporkan kecelakaan ini. Melihat pilot meloncat, ketua DPR buru-buru mengambil sebuah parasut yang ada di dekatnya. Saya perlu menyelamatkan diri, sebab saya bertugas memimpin sidang umum DPR untuk menggolkan undang-undang pornografi. Ketua DPR pun langsung terjun menyusul sang pilot. Ustadz pun menatap si pramuka kecil. Nak, ujar sang ustadz, saya sudah puas menjalani kehidupan ini, sedang kamu masih harus menjalaninya. Gunakanlah parasut ini, semoga Tuhan menyertaimu, Nak. Jangan bersedih Pak Ustadz, ujar si pramuka. Kita masih punya 2 parasut. Yang diambil ketua DPR tadi adalah ransel saya. Soimah, istri Udin pergi ke dokter kandungan untuk periksa. Waktu dokter mau periksa bagian dalam, terjadi percakapan. Hati-hati periksanya ya dok, saya masih perawan loh. Loh, katanya ibu sudah kawin cerai 3 kali, mana bisa masih perawan? Gini loh dok, mantan suami saya yang pertama ternyata impoten. Oh begitu, tapi suami ibu yang kedua tidak impoten kan? Betul dok, cuma dia gay, jadi saya tidak pernah diapa-apain sama dia. Lalu suami ibu yang ketiga si Udin tidak impoten dan bukan gay kan? Betul dok, tapi ternyata dia itu orang partai. Lalu apa hubungannya dengan keperawanan ibu? Dia cuma janji-janji saja dok, tidak pernah ada realisasinya. Jadi cuma dicontreng aja, gak dicoblos. Pada suatu hari ada seorang guru matematika yang sedang mengajarkan hitung-berhitung kepada muridnya, pintas cerita sang guru pun membuat soal dan menanyakannya kepada murid-muridnya. Seandainya apabila pesawat Lion Air dipiloti oleh penyabu, dan mengangkut 560 orang anggota DPR RI, meledak di ketinggian 1000 kaki dan jatuh di pegunungan berbatu tajam dengan kemiringan 45 derajat, berapa kemungkinan yang selamat? Murid-murid menjawab serempak dan tegas, yang selamat 250 juta rakyat Indonesia Bu.
Bus berisi anggota DPR tergelincir masuk jurang, tak lama kemudian warga datang, lalu dengan cekatan mengubur mereka secara massal rombongan anggota DPR tersebut. Beberapa menit kemudian polisi datang dan bertanya, apakah bapak-bapak yakin mereka sudah mati, kok langsung dikubur semua? Warga menjawab dengan kompak, sebenarnya tadi ada yang teriak-teriak ngaku masih hidup pak, tapi bapak tahu sendiri kan, omongan mereka gak bisa dipercaya. Udin adalah anak seorang pejabat negara yang bertugas dalam bidang keuangan. Kebetulan, Udin pun merupakan bendahara di sekolahnya. Suatu hari, ia ketahuan menggunakan uang kelas itu untuk keperluan pribadi. Dipanggillah ia ke ruang guru. Mengapa kau gunakan uang itu untuk kepentinganmu sendiri? Padahal itu kan uang milik temanmu, apakah kau sedang terdesak? Tidak bu, jawab Udin. Lalu mengapa? Cepat katakan. Jika tidak, akan saya laporkan kepada ayahmu. Laporin aja bu. Toh ayah saya yang mengajarkannya kepada saya. Ada seorang turis asing dari Jepang, ketika sampai ke Jakarta, ia langsung minta diantar ke hotel oleh sebuah taksi. Ketika lewat depan gedung MPR, turis itu bertanya kepada Udin si sopir taksi. Untuk membuat bangunan seperti ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tanya turis kepada Udin. Karena nggak tahu, Udin menjawab dengan asal. Sekitar 1 tahun. Kalau di Jepang bangunan seperti ini selesai dalam waktu 6 bulan, kata turis kepada Udin. Ketika taksi lewat di depan Masjid Istiqlal, turis bertanya lagi kepada Udin. Bangunan seperti ini, berapa lama dibangun? 6 bulan, jawab Udin lagi dengan nada kesal. 6 bulan. Kalau di Jepang cukup 1 bulan, jawab turis. Ketika lewat di depan Tugu Monas, turis bertanya lagi kepada Udin lagi. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk membangun bangunan itu? Wah nggak tahu ya, tapi rasanya saya lewat tadi bangunan itu belum ada tuh. Seorang jenderal di TNI AD memanggil 3 orang prajurit yang dianggap pahlawan setelah bertugas di Aceh untuk melawan pemberontak. Karena ini bukan benar-benar perang, saya tidak bisa memberi kalian medali. Tapi saya akan tetap memberi Anda hadiah. Yang harus kalian lakukan adalah menentukan 2 titik di tubuh kalian, dan saya akan memberikan 100.000 untuk tiap sentinya. Kita mulai dari kamu Parto. Dari ujung kepala ke ujung kaki Pak. Bagus, 180 cm, kamu mendapat 18 juta, lumayan untuk beli kerupuk, kalau kamu Joko. Dari ujung jari kiri ke ujung jari kanan Pak. Bagus sekali, 185 cm, total 18,5 juta. Cukup buat beli cemilan. Sekarang kamu Udin. Dari siku ke jari kelingking Pak. Aneh, tapi baiklah. Pada saat sang jenderal mulai mengukur, mana jari kelingkingmu Udin? Di Aceh Pak. Seorang pejabat dari pusat saat datang dan berkunjung ke daerah disuguhi hiburan musik. Artis pertama muncul, dengan paras cantik tapi suaranya pas-pasan. Setelah selesai, 50% hadirin tepuk tangan. Artis kedua naik panggung, wajahnya jelek, tapi suaranya bagus. Setelah selesai lagu, 65% hadirin tepuk tangan. Artis ketiga pun muncul, suaranya jelek banget, wajah pun gak cantik dan badannya gemuk. Setelah selesai, 100 hadirin tepuk tangan. Pejabat pusat ini bingung, lalu bertanya pada Pak Bupati. Aneh ya di sini, artis ini suaranya jelek, wajah artis nggak cantik. Mana badannya gembrot, tapi hadirin tepuk tangan semua. Bupati dengan malu-malu menjawab, anu Pak, sebenarnya dia istri saya. Seorang pendeta mendatangi barbershop. Setelah memotong rambutnya dia bertanya, berapa yang harus saya bayar? Tukang cukur menjawab, oh tidak perlu Pak. Saya senang melayani orang yang telah bersedia melayani Tuhan. Esoknya dia mendapatkan kiriman 12 buku-buku agama dari pendeta tersebut sebagai ucapan terima kasih. Keesokan harinya seorang polisi mendatangi barbershop. Setelah memotong rambutnya dia bertanya, berapa yang harus saya bayar? Tukang cukur menjawab, oh tidak perlu Pak. Saya senang melayani orang yang telah bersedia melayani masyarakat. Esoknya dia mendapatkan kiriman 12 kue donat dari polisi tersebut sebagai ucapan terima kasih. Keesokan harinya seorang anggota DPR mendatangi barbershop. Setelah memotong rambutnya dia bertanya, berapa yang harus saya bayar? Tukang cukur menjawab, oh tidak perlu Pak.
saya senang melayani orang yang telah bersedia melayani negara ini. Esoknya dia melihat 12 anggota DPR lain antri di depan barbershopnya. Kapten dengan senang menyambut beberapa prajurit baru yang baru saja tiba di pintu gerbang barak. Anak-anakku yang tercinta, kami menyambut kedatangan kalian dengan tangan terbuka. Mulai sekarang, kalian adalah prajurit yang sejati. Pasukan adalah rumah kalian. Anggaplah seperti berada di rumah sendiri. Udin yang seorang prajurit baru langsung duduk di lantai, sesudah itu mengeluarkan sebatang rokok, lalu mulai menghisapnya. Dengan marah kapten pun bertanya, "Hai, kamu kok duduk di lantai?" Kata Bapak anggap di rumah sendiri. "Aku justru suka menghisap rokok sambil duduk di lantai." Setelah berpikir sebentar, kapten berkata kepadanya, "Oke kalau begitu, omonganmu tak salah. Ini adalah rumahmu. Sehabis merokok nanti, segeralah pergi ke dapur barak membantu kakak-kakakmu mencuci piring." Komandan sedang memarahi anak buahnya, "Kopral Udin, saya dengar kemarin saat kamu kembali ke barak sedang mabuk berat. Bukan hanya begitu, aku dengar katanya kamu waktu itu pulang dengan membawa gerobak curian. Keadaannya begini Pak Komandan. Tahukah kamu akibat dari perbuatanmu yang melanggar disiplin ini, kamu bisa kumasukkan ke dalam kurungan sebagai hukuman." "Tahu Pak Komandan, tetapi mungkin Bapak juga harus mengingatnya kembali, saat itu yang tidur di atas gerobak dorong itu bukankah justru diri Bapak sendiri?" Udin yang seorang anggota legislatif suatu sore duduk bersama istrinya. "Pak, saya minta Papa jujur saja, pernah gak selama pernikahan kita Papa nyeleweng? Kalaupun pernah gak apa kok, saya anggap sebagai masa lalu Papa. Sejujurnya gak pernah, sumpah. Mama sendiri gimana? Sebenarnya pernah, ingat gak dulu waktu pulang abis ngelamar kerja Papa pulang karena lamaran Papa ditolak? Tapi lusanya Papa dipanggil kerja. Kenapa emangnya? Besoknya saya temui bos Papa, saya berikan kepuasan kepada dia di ruang kerjanya. Cuma itu saja, ingat gak waktu permintaan kenaikan gaji Papa ditolak? Tapi kemudian dinaikkan 2 kali lipat bahkan Papa dipromosikan? Saya temui bos Papa di rumahnya, dan saya berikan kepuasan semalam suntuk sama dia. Tapi cuma itu saja toh?" Kata Udin kaget. "Papa ingat gak waktu pertama Papa jadi anggota legislatif? Waktu itu kan Papa kekurangan 150 suara. Udin dan Joko adalah 2 pengacara yang sedang bersaing dalam sidang untuk membela kliennya masing-masing. Mereka pun diam-diam memberi uang suap kepada hakim pengadilan. Suatu hari saat persidangan, hakim memanggil pengacara dari kedua belah pihak yang sedang berperkara. "Kalian berdua telah memberi saya suap," katanya. "Kamu Udin, memberi saya 150 juta. Dan kamu Joko, memberi saya 100 juta. Hakim kemudian membuka kopernya, mengeluarkan uang, dan menyerahkannya kepada Udin. "Saya kembalikan 50 jutanya. Dan sekarang saya akan memutuskan kasus ini secara adil sesuai dengan fakta persidangan." Pada konferensi pers, seorang wartawan berkata kepada politikus yang mencalonkan diri sebagai presiden, "Sekretaris Anda di depan umum mengatakan bahwa Anda memiliki anu kecil. Tolong berikan komentar." Politikus itu menjawab dengan santai, "Oh, sebenarnya bukan anuku yang kecil tapi dianya aja yang memiliki mulut besar." Pada suatu siang hari yang panas, ada 3 orang anak SD sedang berjalan kaki pulang menuju rumahnya, dalam perjalanan mereka pun bercerita membanggakan ayahnya. Yono berkata, "Kamu tahu gak ayahku kerjanya super cepat." "Emangnya ayahmu kerja apaan Yon?" "Ayahku seorang pemanah, ketika dia melepaskan panah dari busurnya, terus dia berlari ke tempat sasarannya. Panah itu baru tiba 5 detik setelah ayahku sampai di sana." "Wih, hebat juga ayahmu," kata Joko. "Tapi masih kalah sama ayahku. Ayahku 5 menit lebih cepat." "Emangnya ayahmu kerja apaan?" "Ayahku pemburu. Waktu ayahku menembakkan senapannya, terus ayahku lari ke arah tembakannya. 5 menit sebelum peluru sampai sasaran, ayahku udah duluan." "Luar biasa," kata Udin sambil senyum-senyum. "Tapi belum apa-apa dibanding ayahku 5 jam lebih cepat." "Emangnya ayahmu kerjanya apa?" "Ayahku PNS."
Kan jam pulang kerjanya jam 3 sore, tapi jam 10 pagi, ayahku udah balik lagi ke rumah. 4 orang ibu-ibu sosialita sedang minum kopi di sebuah kafe. Ibu pertama memberitahu teman-temannya, anak saya seorang politisi di daerah, dan sekarang menjadi bupati. Ketika ia masuk ke ruangan, semua orang memanggilnya, Bapak Bupati. Ibu kedua kemudian menimpali, anak saya adalah seorang gubernur. Ketika dia pergi kemana-mana orang memanggilnya, Bapak Gubernur. Giliran ibu yang ketiga mengatakan, anak saya adalah presiden. Ketika ia memasuki ruang orang hormat dan berkata, Bapak Presiden. Ketiga ibu itu kemudian menoleh kepada ibu yang keempat. Ibu yang keempat berbicara dengan tenang, anak saya ini dia tidak mau masuk ke dunia politik. Tetapi dengan parasnya yang tampan, dia berlatih secara rutin di gym, sehingga tubuhnya kekar. Setiap dia pergi kemana saja, ibu-ibu yang melihatnya berkata, ya Tuhanku. Udin didakwa mencuri BMW. Dan setelah proses pengadilan yang lama, hakim pun akhirnya membebaskannya. Beberapa hari sesudah itu, Udin kembali untuk berbicara dengan hakim yang mengadili kasusnya. Yang mulia, katanya. Saya ingin Yang Mulia mengeluarkan surat perintah penahanan untuk pengacara saya yang jahat itu. Mengapa? Tanya hakim. Dia memenangkan kasus dan membebaskan Anda. Mengapa Anda ingin dia ditangkap? Udin menjawab, saya tidak punya uang untuk membayar upahnya, jadi orang itu pergi dan mengambil mobil yang saya curi. Keluarga seorang pasien sedang berkumpul untuk mendengar apa yang akan dikatakan oleh seorang dokter spesialis. Kondisi pasien tidak terlihat baik. Satu-satunya kesempatan adalah transplantasi otak. Tapi berita buruknya adalah bahwa harga otak sangat mahal, dan Anda akan harus membayar biaya itu. Berapa biaya untuk donor otak? Tanya kerabatnya. Kami ada beberapa stok. Untuk otak insinyur, akuntan, dan programmer, semua harganya sama 500 juta. Ada juga otak anggota DPR, harganya 5 miliar. Seorang kerabat tampak terkejut. Tapi semua orang mengangguk karena mereka pikir mereka mengerti. Namun putri pasien tidak puas dan bertanya, mengapa otak anggota DPR sangat mahal? Harga itu sebenarnya cukup standar, kata dokter yang menjadi kepala tim. Otak insinyur, akuntan, dan programmer terlalu sering digunakan jadi harganya lebih murah. Salah satu alasan TNI dan kepolisian sulit untuk melakukan operasi bersama-sama adalah bahwa mereka tidak berbicara bahasa yang sama. Misalnya, jika ada perintah untuk mengamankan bangunan, maka kepolisian akan menempatkan penjagaan di sekitar bangunan sehingga tidak ada yang bisa masuk. Angkatan Laut akan mematikan lampu bangunan dan mengunci pintu. Angkatan Darat akan menyerang bangunan, menangkap orang-orang di dalamnya, dan mempertahankannya dengan persenjataan lengkap. Angkatan Udara akan menyewa bangunan itu selama 3 tahun dan mengganggarkan pembeliannya pada tahun keempat. Selesai makan di sebuah restoran Padang bersama keluarganya, Udin memanggil kasir dan menyuruhnya menghitung. Berapa semua mas? Tanya Udin. Apa aja yang dimakan pak? Ada gulai tunjang, rendang, dendeng balado, asam padeh. Setelah komat kamit si karyawan berkata, 320.000 pak. Bayarnya ke kasir ya pak. Udin pun lantas menuju kasir. Sampai di meja kasir, Udin kembali mengulang menu yang dimakannya. Alangkah terkejutnya dia saat sang kasir berkata, semua 397.000 pak. Loh kok bisa? Tadi kata karyawan itu cuma 320.000. Kok ini beda? Tanya Udin dengan nada tinggi. Oh, itu kan quick count pak. Real count-nya ada di saya, jawab sang kasir lembut. Seorang politisi yang masih muda telah berlibur singkat dan menginap di sebuah villa di pedesaan. Terakhir kali dia datang, dia berhasil bercinta dengan putri pemilik penginapan itu. Setelah 3 tahun, dia kembali ke tempat itu sambil membayangkan hari-hari yang menyenangkan yang akan dia lewati lagi. Dia masuk ke lobi penginapan, lalu berhenti sejenak. Di sana ia melihat kekasihnya duduk dengan bayi di pangkuannya. Soimah, mengapa kamu tidak memberitahuku saat kamu hamil? Aku pasti akan bergegas ke sini, dan kita bisa saja menikah. Dan bayinya akan memiliki nama keluargaku, kata politisi tersebut.
Begini mas, kata perempuan itu, ketika kerabat di sini tahu tentang kondisiku, kami duduk sepanjang malam dan bicara. Kemudian kami memutuskan bahwa, akan lebih baik memiliki anak tanpa ayah dalam keluarga ini daripada menjadi anak politisi.